Pada masa ketika bumi masih hijau, dan langit belum sepenuhnya mengenal batasnya, para dewata turun naik antara kahyangan dan bumi dengan leluasa. Gunung-gunung baru tumbuh, samudra masih mencari bentuk, dan angin masih belajar bagaimana meniupkan nyanyian. Di tengah keharmonisan itu, ada satu wilayah di selatan Nusantara yang masih berupa hamparan air luas. Belum ada pulau, belum ada daratan, hanya sinar matahari yang memantul seperti permata. Namun para dewata mengetahui bahwa sebuah tempat istimewa harus tercipta di sana, sebuah tanah yang kelak menjadi pusat keseimbangan antara alam, manusia, dan kahyangan. Di kahyangan, Sang Hyang Triloka penguasa, keseimbangan tiga dunia memanggil para dewata utama. Dewa Indra, sang penguasa hujan dan kemakmuran. Dewa Baruna, sang penjaga lautan. Dewi Uma, ibu kesuburan. Brahma, sang pencipta. Wisnu, sang pemelihara. Di selatan sana akan lahir sebuah pulau, titah Sang Hyang Triloka, pulau yang akan menjadi jantung harmoni. Tetapi keharmonisan itu tidak akan mudah. Ada raksasa penjaga samudra yang menolak perubahan. Para dewata saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Nama itu menggema seperti gemuruh badai. Raksasa Anda Bayumat, penguasa pusaran laut selatan, makhluk sebesar pulau, bertanduk tiga, bermata merah membara, bersemayam di dasar samudra. Ia membenci segala bentuk daratan baru, karena setiap daratan mengecilkan wilayah kekuasaannya. Jika ia menolak, kata Wisnu, tenang, kita harus menghadapinya, tetapi penciptaan harus terus berjalan. Maka ditetapkan, pulau itu harus lahir dari gabungan kekuatan para dewa, dan kelak manusia akan menyinggahinya dan merawat keseimbangannya. Dewa Brahma turun pertama kali. Dengan tongkat api pencipta, ia menyalakan kobaran di tengah samudra. Langit memerah, permukaan air mendidih, dan letusan berapi muncul dari dasar laut. Dari api Brahma, lahirlah Gunung Maha Agni, gunung pertama yang muncul sebagai titik awal pulau. Tetapi letusan itu mengguncang dasar laut, membangunkan Anda Bayumat dari tidurnya. Siapa yang berani membakar wilayahku? Teriak raksasa laut itu, suaranya menggetarkan awan. Ia mulai membentuk pusaran besar, mencoba menelan gunung itu kembali ke laut. Ombak naik hingga setinggi kahyangan. Brahma memperkuat api. Tetapi ia tahu bahwa api sendirian tidak cukup. Dewa Wisnu turun dengan wujud Garuda emas, mengepakkan sayapnya hingga angin membawa ketenangan. Ia memancarkan cahaya biru yang menenangkan air samudra, memperlambat pusaran dan menahan amukan raksasa laut. Tenanglah, Anda Bayumat, ujar Wisnu. Tenang, kau ingin merampas wilayahku. Keseimbangan harus dijaga, kata Wisnu lembut namun tegas. Pulau ini adalah titah Sang Hyang Triloka. Raksasa itu menggeram. Namun, kekuatan Wisnu membuat ia mundur sementara. Dengan kesempatan itu, Wisnu memadatkan magma dari Brahma, menjadikan dasar daratan semakin luas. Samudra mulai menerima bentuk baru itu, sebuah pulau yang perlahan tumbuh besar. Kini, giliran Dewi Uma. Ia turun sebagai sinar keemasan, menyentuh tanah pulau yang baru lahir. Seketika pohon-pohon muncul. Rumput tumbuh, banggo-bunga bermekaran. Suara burung terdengar. Indra membantu dengan memanggil awan hujan. Hujan turun lembut, membasahi pulau, memberikan air pada songai-songai muda yang baru terbentuk. Tanah ini akan menjadi tempat manusia menemukan kedamaian, kata Dewi Uma. Tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Melihat pulau semakin besar, Anda Bayumat meledak dalam amarah. Aku tidak akan membiarkan daratan ini hidup. Ia memanggil badai besar dari kedalaman laut. Gelombang setinggi pegunungan menghantam daratan baru itu. Tanah muda retak, pepohonan tercabut, hewan-hewan yang baru muncul bersembunyi ketakutan. Indra berusaha menahan badai dengan petirnya, Wisnu dengan ketenangan airnya, Uma dengan perlindungan tanaman, tetapi kekuatan gabungan para dewa masih belum cukup. Anda Bayumat terlalu kuat di wilayahnya sendiri samudra. Hari itu menjadi hari ketika langit dan lautan menyala. Indra meluncurkan ribuan petir. Wisnu memecah ombak dengan cakra emas. Brahma melempar lidah api sejauh bintang. Uma memanggil akar dan pohon untuk mengikat raksasa itu. Tetapi Anda Bayumat terus tumbuh semakin besar.
Tubuhnya diselimuti air laut, matanya menyala seperti lava. Ia hampir menenggelamkan pulau itu. Dan ketika harapan hampir hilang, seorang dewa yang selama ini diam, akhirnya turun. Langit terbelah, cahaya putih membelah awan. Dewa Siwa Mahadewa turun dari kahyangan,